Setiap benda mati punya cerita. Ada yang hanya tersimpan sebagai kenangan, ada pula yang menyimpan kegelapan. Tidak semua boneka diciptakan untuk teman bermain. Ada sebagian boneka yang menelan jiwa, menjerat pemiliknya dalam lingkaran teror. Inilah kisah tentang sebuah boneka tua yang seharusnya tidak pernah ditemukan, karena ia bukan sekadar mainan, ia adalah penjara bagi roh yang haus kebebasan. Malam itu hujan deras mengguyur sebuah desa kecil di pinggiran kota. Angin bertiup kencang, membuat atap-atap rumah berderit menakutkan. Di sebuah rumah tua peninggalan kakeknya, Alia, seorang gadis berusia 17 tahun, sedang membersihkan gudang yang sudah lama terkunci. Debu tebal memenuhi udara, sarang laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan. Di antara tumpukan kardus, Alia menemukan sebuah kotak kayu berukir aneh. Kunci gemboknya sudah berkarat, tapi entah kenapa mudah sekali terbuka. Di dalam kotak itu, terbaring sebuah boneka tua. Tubuhnya terbuat dari kain lusuh, mata kacanya retak, dan di bagian mulutnya ada bekas jahitan kasar seolah pernah dijahit berulang kali. Alia merasa bulu kuduknya meremang begitu menatap boneka itu. Ada perasaan aneh, seperti boneka itu sedang menatap balik dirinya. Tapi ia mengabaikannya, menganggap hanya halusinasi karena kelelahan. Lucu juga, meski agak menyeramkan, gumam Alia, lalu membawanya masuk ke kamar. Sejak malam itu, pintu kamar Alia sering terbuka sendiri, terdengar suara bisikan samar, dan sesekali boneka itu berubah posisi meski tidak pernah disentuh. Dan di suatu malam, Alia terbangun mendengar suara langkah kecil di lantai kamarnya. Saat menoleh, ia melihat boneka itu sudah tidak lagi duduk di kursi, melainkan berdiri di tepi ranjang, menatapnya dengan mata kaca yang berkilat aneh di kegelapan. Malam itu udara terasa begitu dingin. Hujan masih turun rintik-rintik, sementara jam dinding berdentang 2 kali, menandakan pukul 2 dini hari. Alia tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia seperti mendengar suara lirih, seolah-olah ada seseorang yang berbisik di telinganya. Awalnya ia mengira hanya mimpi, tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. "Alia, mainlah bersamaku, jangan tinggalkan aku sendirian." Alia terperanjat. Ia membuka matanya, lalu menoleh ke arah meja kecil tempat boneka itu ia letakkan sore tadi. Tapi boneka itu sudah tidak ada. Dengan tubuh gemetar, Alia memandang ke lantai. Dan benar saja, boneka itu kini duduk tepat di bawah ranjangnya, dengan kepala sedikit miring, menatap lurus ke arahnya. Siapa yang naruh kau di situ?" bisik Alia dengan suara bergetar. Tentu saja, tidak ada jawaban. Hanya tatapan kosong dari mata kaca retak itu. Namun tiba-tiba, boneka itu bergerak pelan. Tangannya terangkat sedikit, seolah sedang melambai. Alia menjerit kecil, lalu buru-buru menyalakan lampu meja. Seketika itu juga, boneka tersebut kembali kaku, seperti benda mati biasa. Nafas Alia memburu, ia meraih boneka itu dengan tangan gemetar, lalu meletakkannya di atas lemari. "Kau cuma boneka tua, hanya boneka," ucapnya, berusaha menenangkan diri. Tapi sejak malam itu, suara bisikan terus menghantui tidurnya. Kadang terdengar dari balik lemari, kadang dari bawah bantal, bahkan pernah terdengar seperti berasal langsung dari dalam kepalanya. Suara itu selalu sama. "Aku ingin teman, aku ingin hidup, biarkan aku tinggal bersamamu, Alia." Sejak malam penuh bisikan itu, tidur Alia tidak pernah lagi tenang. Bahkan di siang hari pun, ia sering merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut kamar. Pagi itu, Alia bangun lebih awal. Ia merasa aneh karena lantai kamarnya basah, seperti ada jejak air. Saat diperhatikan lebih dekat, ia terperangah, jejak itu berbentuk telapak kaki kecil, seolah milik seorang anak berusia 5 tahun. Jejak-jejak itu bermula dari dekat lemari tempat ia meletakkan boneka semalam, lalu berakhir tepat di samping ranjangnya. "Ini nggak masuk akal," bisik Alia. Dengan cepat ia mengecek seluruh jendela, takut ada anak kecil yang masuk. Tapi semua terkunci rapat, bahkan jendela pun masih berdebu.
Tidak mungkin ada yang masuk. Saat sarapan, ibunya memperhatikan Alia yang tampak pucat. "Kamu sakit, Nak? Mukamu pucat sekali," tanya ibunya. Alia menggeleng, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Ia tak berani bercerita, takut dianggap mengada-ada. Malam harinya, kejadian aneh semakin menjadi. Alia sedang belajar ketika mendengar suara tap, tap, tap dari lorong depan kamar. Suara langkah kaki kecil berjalan pelan mendekat. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan menyambutnya. Namun saat ia menunduk, jejak kaki kecil itu kembali muncul, basah, memanjang hingga ke ruang tamu. Alia mengikuti jejak itu perlahan, tubuhnya gemetar. Dan saat ia tiba di ruang tamu, bulu kuduknya langsung berdiri. Boneka itu sudah duduk manis di kursi ruang tamu, padahal tadi siang ia sudah menguncinya di dalam lemari kamarnya. Lebih menyeramkan lagi, boneka itu kini tersenyum. Mulut yang dulu dijahit kasar kini terbuka sedikit, memperlihatkan deretan gigi kecil yang tajam seperti milik anak kecil. Alia menjerit sekuat tenaga, tapi entah kenapa suaranya seolah teredam. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Setelah kejadian boneka itu muncul di ruang tamu dengan mulut terbuka, Alia ketakutan luar biasa. Ia buru-buru mengambil boneka itu, lalu memasukkannya kembali ke lemari dan menguncinya rapat. Ia bahkan menumpuk beberapa barang berat di depan lemari agar tidak mudah terbuka. Namun malamnya, saat Alia sedang mencuci muka di kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di cermin, tepat di belakang bayangannya, terlihat sosok kecil berambut panjang dengan wajah pucat. Sosok itu tersenyum lebar, senyum aneh yang tidak wajar. Alia terlonjak dan menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun di sana. Tapi saat ia kembali menatap cermin, sosok itu masih ada, berdiri sambil menggenggam boneka tua itu. "Tidak mungkin, aku sudah menguncinya," Alia bergumam dengan suara bergetar. Senyum sosok di cermin makin melebar, matanya kosong dan hitam pekat. Lalu terdengar bisikan lirih keluar dari mulut boneka dalam cermin itu. "Aku sudah hidup, Alia, sekarang kau milikku." Alia menjerit dan segera menutup cermin dengan handuk. Ia berlari keluar kamar mandi dengan tubuh gemetar. Namun begitu masuk kamar, ia membeku di tempat. Boneka itu kini sudah duduk rapi di atas meja belajarnya. Seolah-olah memang sudah menunggunya. Padahal lemari masih terkunci rapat dengan gembok. Alia tak sanggup lagi. Ia berlari ke kamar orang tuanya dan tidur di sana malam itu. Tapi bahkan di tengah tidurnya yang lelap, ia masih mendengar suara kecil berbisik di telinganya. "Kau tak bisa lari dariku, Alia, kita akan selalu bersama." Sejak malam itu, Alia hampir tidak pernah tidur nyenyak. Ia selalu merasa diawasi, bahkan ketika berada di dekat orang tuanya. Boneka itu entah bagaimana selalu berhasil muncul di sekitar dirinya. Siang harinya, Alia mencoba mencari tahu asal-usul boneka itu. Ia kembali ke gudang, tempat pertama kali menemukannya. Ia menyalakan lampu redup di sana dan membuka kembali kotak kayu berukir aneh itu. Saat diperhatikan lebih detail, ukiran pada kotak bukanlah hiasan biasa. Ada simbol-simbol kuno yang menyerupai tulisan asing, bercampur dengan gambar wajah manusia yang terlihat menderita. Seolah-olah kotak itu bukan wadah biasa, melainkan penjara. Alia teringat cerita lama dari kakeknya dulu. Konon, ada seorang dukun hitam di desa itu yang suka memasukkan roh anak-anak korban ritual ke dalam benda mati. Katanya, benda yang dijadikan wadah itu akan selalu menjerat roh tersebut agar tidak bebas bergentayangan. Apa mungkin boneka ini salah satunya? Gumam Alia dengan wajah pucat. Saat ia memegang kotak kayu itu lebih lama, tiba-tiba terdengar suara lirih di telinganya. "Kembalikan aku, jangan kurung aku lagi, aku ingin bebas, Alia." Alia langsung menjatuhkan kotak itu saking kagetnya. Kotak tersebut terbuka sedikit, dan untuk sesaat Alia merasa melihat bayangan wajah seorang anak kecil di dalamnya, wajah pucat dengan mata kosong penuh kebencian. Dengan terburu-buru, Alia menutup kembali kotak itu.
Tapi anehnya, begitu kotak itu ditutup rapat, suara dari boneka yang duduk di atas lemari kamarnya terdengar jelas. "Jangan lakukan itu lagi. Aku akan marah, Alia." Lampu gudang tiba-tiba padam, meninggalkan Alia dalam kegelapan pekat. Dan di sana, ia mendengar suara langkah kecil mendekat, tep, tep, tep. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berdesir lewat celah-celah jendela, membuat suara siulan panjang yang menakutkan. Alia berusaha memejamkan mata, tapi pikirannya masih dihantui bayangan boneka itu. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca buku. Namun, baru beberapa menit, terdengar suara, tek, 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 dari arah lemari. Alia menoleh perlahan, dan hampir menjerit. Pintu lemari bergetar sendiri, gembok berkarat itu bergoyang seperti ada yang berusaha membuka dari dalam. Dengan gemetar, Alia berdiri dan mundur. "Tidak, jangan keluar, jangan," bisiknya. Tiba-tiba brak, gembok itu terlepas begitu saja, padahal siang tadi ia sudah memastikan terkunci rapat. Pintu lemari terbuka pelan, dan dari dalamnya, sesuatu menjatuhkan diri ke lantai dengan suara duk. Boneka itu. Kini boneka itu tidak lagi diam. Ia bergerak perlahan, menapakkan kaki kainnya ke lantai, meninggalkan jejak basah kecil. Matanya berkilat di kegelapan, sementara senyumnya semakin lebar. "Aku sudah bilang, jangan kurung aku lagi." Suara kecil itu terdengar jelas, seakan berasal dari mulut boneka tersebut. Alia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, seakan ada kekuatan yang menahannya. Boneka itu berjalan mendekat, langkahnya pelan namun penuh ancaman. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati. Gelap gulita. Dalam kegelapan, Alia hanya bisa mendengar suara bisikan itu tepat di telinganya. "Mulai malam ini, kau milikku, Alia. Kita akan bermain selamanya." Saat lampu kembali menyala, boneka itu sudah tidak ada di lantai. Alia menoleh ke ranjangnya, dan jantungnya hampir berhenti. Boneka itu kini sudah duduk di atas bantalnya, menatapnya dari jarak yang sangat dekat. Setelah malam penuh teror itu, Alia memutuskan untuk tidur di kamar orang tuanya. Ia tak berani lagi berada sendirian bersama boneka itu. Namun, meski sudah pindah kamar, rasa takut tidak pernah hilang. Ketika terlelap, Alia bermimpi aneh. Ia berada di sebuah ruangan gelap, hanya diterangi cahaya redup lilin. Di depannya, seorang anak kecil berambut panjang berdiri sambil memeluk boneka tua yang sama. Anak itu menatapnya dengan wajah pucat penuh luka. "Kau harus menemaniku, kalau tidak, aku akan buatmu menderita," ucap anak itu. Alia terbangun dengan tubuh berpeluh. Ia memegang lengannya, dan terkejut. Ada bekas cakaran panjang di kulitnya, merah dan masih perih. Seolah mimpi itu nyata, dan anak dalam mimpinya benar-benar menyentuhnya. Ketika ia mencoba menutupi lukanya dengan jaket, ibunya melihat. "Alia, itu luka dari mana? Kamu jatuh?" tanya ibunya khawatir. Alia hanya menggeleng, tak berani berkata jujur. Ia takut ibunya tidak akan percaya. Malam berikutnya, teror semakin parah. Saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari, Alia mendengar suara tawa kecil di kamarnya. Padahal ia sudah tidur di kamar orang tua. Ia memberanikan diri melongok lewat pintu yang setengah terbuka. Boneka itu sedang duduk di kursi meja belajarnya, bergoyang-goyang pelan seperti anak kecil yang sedang bersenandung. Namun yang membuat Alia hampir pingsan, di dinding kamarnya ada coretan-coretan aneh dengan kapur merah, seperti tulisan kuno yang mirip dengan ukiran di kotak kayu. Di antara coretan itu, ada satu kalimat yang jelas terbaca. "Darahmu adalah kuncinya." Alia tidak bisa tidur sejak menemukan tulisan menyeramkan di dinding kamarnya. Kata-kata, "darahmu adalah kuncinya," terus menghantui pikirannya. Ia yakin, boneka itu tidak hanya berhantu, tapi menyimpan rahasia gelap yang jauh lebih mengerikan. Malam itu, Alia mencoba berjaga dengan membawa lilin dan duduk di ruang tamu. Ia tidak ingin kembali ke kamar. Namun tepat pukul 12, lilin itu tiba-tiba padam, padahal tidak ada angin.
Kegelapan menyelimuti rumah, dan dari kejauhan terdengar suara langkah kecil. Tep, tep, tep. Semakin lama, suara itu semakin dekat. Alia menahan nafas, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba sesuatu terasa dingin menyentuh lengannya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapapun. Tapi saat ia menunduk, ia melihat bekas cakaran baru muncul di kulitnya, kali ini lebih dalam hingga mengeluarkan darah segar. Darah itu menetes ke lantai kayu. Dan seketika, lantai mulai bergetar pelan, seakan menyerap darahnya. Dari balik bayangan di sudut ruangan, boneka itu muncul perlahan, menyeret kakinya sambil tersenyum lebar. Akhirnya, kunci itu mulai terbuka, suara lirih terdengar dari mulut boneka. Alia panik, ia mencoba kabur ke kamar orang tuanya, tapi anehnya pintu terkunci dari luar, seolah ada yang sengaja mengurungnya. Lampu-lampu di rumah berkedip, dan dari setiap dinding muncul tulisan yang sama dengan darah. "Darahmu milikku," Alia menjerit, lalu memukul boneka itu dengan kursi. Boneka terlempar, tapi anehnya ia tetap tertawa kecil meski tubuhnya robek. Dari robekan itu, Alia melihat sesuatu bergerak, seperti tangan kecil seorang anak yang mencoba keluar dari dalam tubuh boneka. Ketika boneka itu bangkit lagi, ia menatap Alia dengan mata penuh kebencian. "Aku bukan boneka, aku jiwa yang terperangkap. Dan darahmu akan membebaskanku." Alia bersembunyi di balik meja ruang tamu, tubuhnya bergetar hebat. Dari celah kayu, ia masih bisa melihat boneka itu berjalan pelan, kepalanya menoleh ke kiri dan kanan seperti sedang mencarinya. "Alia, ayo keluar. Kau sudah membuka pintunya, tinggal sedikit lagi aku bisa bebas." Suara itu terdengar lirih namun jelas, menusuk telinga Alia. Ia memegang luka di lengannya yang terus mengeluarkan darah. Ia baru sadar, setiap tetes darah yang jatuh ke lantai langsung diserap, membuat ukiran-ukiran aneh di kayu rumah itu bercahaya merah. Dengan sisa keberaniannya, Alia mengambil buku tua peninggalan kakeknya yang ia temukan di gudang beberapa waktu lalu. Buku itu penuh dengan catatan tentang ritual hitam. Saat membuka halaman yang penuh coretan simbol mirip dengan di kotak kayu, Alia menemukan keterangan. Roh anak yang mati akibat tumbal akan dikurung dalam boneka. Penjara itu hanya bisa terbuka dengan darah murni dari keturunan keluarga yang menemukan boneka. Alia tercekat. Itu berarti, sejak ia menemukan boneka itu, ia memang sudah ditakdirkan jadi kunci. Boneka itu tiba-tiba berhenti bergerak. Ia menoleh tepat ke arah Alia, lalu tersenyum lebar. "Kakekmu gagal menjagaku, tapi kau, Alia, akan jadi jalanku keluar." Tiba-tiba, lampu rumah padam total. Gelap gulita. Dalam kegelapan, Alia merasakan udara dingin menusuk, lalu sebuah tangan kecil menyentuh pipinya. Saat lampu menyala kembali, di hadapannya berdiri sosok anak perempuan berambut panjang, dengan mata kosong dan wajah penuh luka, memegang boneka itu di pelukannya. "Namaku Suri," kata sosok itu dengan suara bergetar. "Aku terperangkap di dalam boneka ini, sejak kakekmu melakukan perjanjian darah." Alia menutup mulutnya, tak percaya. Roh itu mulai menangis, tapi air matanya berubah jadi darah yang menetes ke lantai. "Bebaskan aku, Alia, atau kau yang akan menggantikan tempatku." Alia gemetar mendengar pengakuan roh anak itu. Nama Suri terasa asing, tapi entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong, namun sorotnya penuh rasa dendam. "Kakekmu, dia yang menjebakku," kata Suri dengan suara lirih. "Dia bersekutu dengan dukun hitam. Aku dikorbankan, jiwaku dikurung dalam boneka ini. Dan sekarang, hanya darahmu yang bisa membuka pintu agar aku bebas." Alia menelan ludah, pikirannya kacau. "Bebas, lalu apa yang terjadi padaku?" tanyanya dengan suara bergetar. Suri tersenyum samar, namun senyum itu justru membuatnya makin menyeramkan. "Kau akan menggantikanku di dalam boneka. Aku akan hidup, kau yang akan mati." Alia terperangah, tubuhnya melemah. Ia sadar, roh itu tidak meminta tolong. Ia menuntut kebebasan dengan mengorbankannya. Boneka tua di pelukan Suri tiba-tiba bergerak sendiri,
menoleh ke arah Alia. Mulutnya yang dulu dijahit kasar kini terbuka lebih lebar, menampakkan deretan gigi tajam yang tidak seharusnya dimiliki benda mati. Dari mulutnya keluar bisikan, "Kau sudah ditakdirkan, Alia, jangan melawan." Tiba-tiba ruangan bergetar hebat, seperti ada gempa kecil. Dinding-dinding rumah penuh coretan merah yang menyala. Alia melihat bayangan-bayangan kecil berlari di sekitarnya. Suara tawa anak-anak bercampur dengan tangisan terdengar menggema. Alia mencoba berlari, tapi langkahnya terasa berat. Kakinya seperti menapak di lumpur. Darah dari lukanya terus menetes, menyerap ke lantai, semakin memperkuat ritual yang tak ia mengerti. Suri mendekat, wajahnya semakin jelas terlihat. Luka-luka di tubuhnya makin menyeramkan, sebagian kulitnya seperti terbakar. "Jangan takut, Alia, setelah ini, kau akan merasakan apa yang kualami. Kau akan tahu rasanya terjebak dalam kegelapan selamanya." Alia berteriak histeris, mencoba melawan. Ia meraih buku tua kakeknya dan membaca simbol-simbol yang ia temukan sebelumnya. Suaranya bergetar, tapi setiap kali ia mengucapkan satu mantra, Suri menjerit marah, wajahnya berubah semakin mengerikan. Namun boneka itu tetap mendekat, seolah tidak terpengaruh. Suaranya makin keras, "Tak ada yang bisa menghentikanku, Alia. Darahmu sudah menjadi perjanjianku." Alia berdiri di tengah ruang tamu dengan tubuh gemetar, buku tua kakeknya masih tergenggam erat. Mantra-mantra yang ia baca membuat udara di sekitarnya semakin berat. Lampu berkelap-kelip, dan bayangan-bayangan aneh bermunculan di dinding, menari dengan bentuk yang tak manusiawi. Suri menjerit marah, suaranya melengking hingga membuat kaca jendela bergetar. "Berhenti membaca itu. Mantra itu milik kakekmu. Itu yang mengikatku di dalam boneka terkutuk ini." Namun Alia tak berhenti. Ia terus membaca meski lidahnya terbata-bata karena simbol di buku itu sulit dimengerti. Semakin ia melafalkan, semakin banyak bayangan anak kecil yang muncul di sekeliling ruangan. Mereka berlarian, menangis, bahkan ada yang memeluk lutut seakan ketakutan. Tiba-tiba, salah satu bayangan menyerang Alia. Bentuknya samar, tapi cakar gelapnya meninggalkan luka nyata di lengannya. Alia terhuyung jatuh, darahnya kembali menetes di lantai. Boneka itu bergerak cepat, melompat ke arahnya. Dengan refleks, Alia menangkis menggunakan buku tua. Ajaibnya, boneka itu terpental ke dinding, menjerit seperti makhluk hidup. Dari tubuh kainnya, terdengar suara retakan tulang kecil. Suri menatap Alia dengan tatapan penuh kebencian. "Kau berani melawanku? Kau pikir bisa melawan perjanjian darah?" Alia berusaha berdiri, nafasnya terengah. "Aku tidak akan jadi korban sepertimu, Suri. Kalau kau ingin bebas, aku akan menghentikanmu di sini." Bayangan-bayangan di dinding berubah semakin ganas, membentuk sosok besar hitam pekat dengan wajah tanpa mata. Sosok itu bergerak maju, memenuhi ruangan, membuat udara semakin sesak. Dengan seluruh keberanian, Alia membuka halaman terakhir buku tua itu. Di sana tertulis satu kalimat besar dalam bahasa yang samar. "Dengan api suci, kegelapan akan lenyap." Alia segera meraih lilin yang tergeletak di meja, menyalakannya, lalu menaruh tetesan lilin di atas boneka yang berusaha bangkit kembali. Seketika boneka itu menjerit keras, suaranya bercampur dengan jeritan Suri yang terdengar memilukan. Namun bukannya menghilang, jeritan itu justru membuat suasana semakin kacau. Bayangan besar di dinding mendekat, tangannya yang raksasa hampir meraih Alia. Bayangan hitam raksasa itu merayap di dinding, tangannya yang panjang berusaha meraih tubuh Alia. Suhu ruangan turun drastis, napas Alia keluar seperti asap putih. Boneka itu bangkit kembali, matanya menyala merah, giginya berderet tajam, mulutnya terbuka seakan ingin menelan jiwa Alia. "Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kau sudah milik kami," teriak Suri, suaranya bergema di seluruh ruangan. Alia menggenggam buku tua dengan tangan gemetar. Ia membaca lagi mantra di halaman terakhir. "Dengan api suci, kegelapan akan lenyap." Namun bayangan itu justru tertawa, suara rendah dan berat. "Api,
Api manusia tidak bisa menghancurkanku. Alia menatap lilin kecil di tangannya. Kalau api ini tak cukup, aku akan membuatnya cukup. Dengan sisa tenaganya, ia berlari ke dapur, mengambil botol minyak tanah yang biasa digunakan ayahnya untuk menyalakan kompor tua. Boneka itu melompat mengejarnya, tapi Alia berhasil menyalakan api lebih besar. Ia menyiramkan minyak ke sekeliling boneka lalu menjatuhkan lilin menyala. Api berkobar, menyambar kain boneka. Jeritan mengerikan menggema, bukan hanya dari boneka tapi juga dari Suri. Bayangan hitam di dinding mengecil, berusaha bertahan, tapi api semakin membesar. "Berhenti, kau akan membakar rumah ini." Suri menjerit, wajahnya berubah semakin hancur, kulitnya meleleh seperti lilin. Namun Alia tak peduli, air matanya mengalir, tubuhnya lemah, tapi ia terus membaca mantra sambil menahan panas api. "Lebih baik rumah ini hancur, daripada aku jadi tawanan kalian." Api menjalar ke dinding, menerangi ukiran merah yang selama ini muncul. Satu persatu coretan itu terbakar dan lenyap, membuat jeritan Suri semakin melemah. Bayangan raksasa di dinding meronta, lalu pecah menjadi kabut hitam yang menghilang bersama api. Boneka itu tergeletak di lantai, tubuhnya mulai gosong. Namun sebelum terbakar habis, matanya menatap Alia, lalu berkata dengan suara lirih, "Ini belum selesai, Alia. Masih ada banyak dari kami, kau hanya membuka pintu pertama." Boneka itu akhirnya hancur jadi abu. Api padam seketika, seolah-olah tersedot entah kemana, menyisakan ruangan yang berantakan dan penuh abu hitam. Alia terjatuh, tubuhnya lemas, tapi hatinya lega. Ia pikir segalanya sudah berakhir. Namun di dalam abu boneka itu, masih ada benda yang utuh, sebuah kunci kecil berwarna merah darah. Alia memandang kunci kecil yang tersisa di antara abu boneka. Warnanya merah gelap, seakan terbuat dari darah yang membeku. Ketika ia memungutnya, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Kunci itu berdenyut pelan, seperti jantung yang masih hidup. "Apa ini?" bisik Alia, wajahnya pucat. Ia mencoba membuang kunci itu, tapi tangannya tak bisa melepaskannya. Kunci itu menempel erat di telapak tangannya, seperti daging yang menyatu. Panik, Alia berlari ke kamar mandi, mencoba membasuhnya dengan air. Tapi semakin ia siram, semakin jelas ukiran di permukaan kunci itu. Ukiran itu membentuk simbol yang sama dengan di kotak kayu tempat ia menemukan boneka. Dan tepat saat itu, suara Suri kembali terdengar meski boneka sudah hancur. "Kunci itu adalah pintu, dan kau sudah membukanya, Alia." Alia menutup telinganya, berteriak, "Diam! Kau sudah kubakar, kau sudah hilang." Tapi suara itu justru terdengar semakin dekat, bergema di kepalanya. "Aku tidak sendirian, ada puluhan jiwa lain yang terperangkap. Kau membebaskanku, dan sebentar lagi, mereka juga akan bebas." Tiba-tiba lampu kamar mandi padam. Dari cermin, Alia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Bayangan itu tidak punya wajah, hanya sosok gelap dengan tangan panjang meraih bahunya. Alia membalikkan badan, tidak ada siapa-siapa. Namun kunci di tangannya kini menyala merah, dan terdengar suara-suara anak kecil tertawa lirih dari segala arah. Di gudang, kotak kayu tempat boneka itu ditemukan tiba-tiba terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar kabut hitam tipis, merayap pelan, memenuhi setiap sudut rumah. Alia sadar, membakar boneka bukanlah akhir, melainkan awal. Kunci merah di tangannya adalah bukti bahwa perjanjian darah kakeknya belum sepenuhnya diputus. Dengan suara gemetar, Alia berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau aku tidak menghentikan ini, mungkin bukan cuma aku, tapi seluruh keluarga, bahkan desa ini yang akan hancur." Kabut hitam yang keluar dari kotak kayu semakin pekat, memenuhi setiap sudut rumah. Suhu udara turun drastis, membuat kaca jendela berembun meski malam itu tidak hujan. Dari kabut itu, terdengar suara-suara aneh, tangisan, bisikan, bahkan teriakan lirih yang menusuk telinga. Alia berlari ke ruang tamu, memegang kunci merah yang masih menempel di tangannya.
Kunci itu berdenyut semakin cepat, seolah ikut senang dengan keluarnya kabut hitam. Dari balik kabut, sosok-sosok mulai muncul. Bayangan anak-anak dengan tubuh rusak, ada yang tanpa kepala, ada yang penuh luka bakar, ada pula yang wajahnya hanya berupa lubang hitam. Mereka berjalan terseok-seok mendekati Alia, suara mereka bercampur jadi satu. Bebaskan kami, ikutlah bersama kami, darahmu adalah pintu kami. Alia mundur dengan tubuh gemetar. Ia mencoba membaca mantra dari buku tua kakeknya lagi, tapi huruf-huruf di halaman terakhir berubah menjadi hitam, seolah terbakar sendiri. Buku itu tak bisa digunakan lagi. Tiba-tiba, salah satu sosok mendekat cepat dan menyentuh pundaknya. Kulit Alia langsung terasa terbakar. Ia menjerit, melempar sosok itu dengan vas bunga, tapi tubuh bayangan itu hanya hancur menjadi asap lalu menyatu kembali. Kunci merah di tangannya tiba-tiba berkilat terang. Kabut semakin pekat, dan dari dalam kotak kayu terdengar suara berat yang berbeda dari suara Suri. Suara itu jauh lebih tua, lebih dalam, penuh kebencian. Akhirnya, setelah puluhan tahun, pintu ini terbuka lagi. Alia tertegun. Itu bukan suara anak kecil, melainkan suara dukun hitam yang dulu bekerja sama dengan kakeknya. Ia sadar, roh Suri hanyalah salah satu dari sekian banyak jiwa yang terjebak. Di balik semua itu ada kekuatan yang jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba kabut membentuk wajah besar dengan mata merah menyala, memenuhi langit-langit rumah. Wajah itu menatap Alia dan berbisik, "Dengan darahmu, kami akan hidup kembali, dan dunia ini akan jadi penjara baru." Alia menjerit, tubuhnya semakin lemah. Ia sadar ia hanya punya satu babak terakhir untuk menghentikan semua ini, sebelum kunci merah membuka pintu sepenuhnya. Kabut hitam menelan seluruh rumah. Dinding bergetar, pintu berderit, kaca jendela pecah satu persatu. Wajah besar dengan mata merah menyala itu semakin jelas, memenuhi langit-langit, sementara puluhan sosok anak kecil hantu menjerit-jerit, menuntut kebebasan. Kunci merah di tangan Alia kini semakin menyatu, menempel seperti bagian dari kulitnya. Denyutannya membuat jantung Alia hampir pecah. Suara dukun tua bergema lagi, makin kuat. "Berikan dirimu, Alia, hanya satu tetes darahmu yang kubutuhkan. Setelah itu, dunia ini akan milik kami." Alia hampir putus asa, tubuhnya gemetar. Tapi di dalam kepalanya, ia mendengar suara samar neneknya yang sudah lama meninggal. Api suci tidak hanya berasal dari api, tapi dari keberanian dan pengorbanan. Kata-kata itu membuat Alia menoleh ke meja altar kecil di ruang tengah. Di sana masih ada foto nenek dan sebuah dupa yang belum pernah ia sentuh. Dengan sisa tenaga, Alia meraih dupa itu, menyalakannya dengan api kecil dari korek. Asap dupa menyebar, berbeda dengan kabut hitam, aromanya harum, menenangkan. Saat asap itu menyentuh kabut hitam, terdengar jeritan keras dari roh-roh yang terjebak. "Tidak, jangan berani melawan kami." Alia menggenggam dupa dengan tangan yang sama memegang kunci merah. Ia menekan kunci itu ke api dupa. Seketika kunci merah itu terbakar, mengeluarkan cahaya menyilaukan. Wajah besar dukun hitam itu meraung, matanya menyipit penuh amarah. Bayangan anak-anak itu berteriak kesakitan, tubuh mereka mulai retak seperti kaca yang pecah. "Kalau memang darahku jadi pintu," teriak Alia dengan air mata bercucuran, "maka aku akan menutupnya selamanya." Ia menggores telapak tangannya sendiri, darahnya menetes ke atas kunci yang terbakar. Cahaya langsung meledak memenuhi rumah, menyilaukan segalanya. Suara jeritan roh-roh itu menggema panjang, satu persatu pecah dan lenyap ke dalam cahaya. Kabut hilang, rumah Alia bergetar keras, lalu mendadak hening. Alia jatuh terkapar, napasnya tersengal. Kunci merah itu telah meleleh jadi abu, lenyap bersama roh-roh terkutuk. Rumahnya penuh bekas gosong dan kaca pecah, tapi semuanya terasa sunyi untuk pertama kalinya setelah teror panjang itu. Mata Alia hampir terpejam, tapi ia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding lagi. Dari bawah lantai gudang, samar-samar terdengar suara anak kecil berbisik,
Terima kasih, kau sudah membebaskan kami, tapi ingat, Alia, masih ada pintu lain yang belum kau temukan. Alia membeku, wajahnya pucat. Tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Air matanya jatuh pelan. Ia tahu, pertempuran ini mungkin belum benar-benar selesai. Teror memang telah reda, dan api suci berhasil mengusir bayangan gelap yang menjerat jiwa Suri dan anak-anak lain. Namun Alia tahu, dunia ini penuh rahasia yang tak terlihat, pintu-pintu yang tak sengaja terbuka, dan makhluk-makhluk yang menunggu kesempatan. Boneka yang kini hanya menjadi abu adalah pengingat bahwa benda mati bisa menyimpan jiwa yang tak tenang, dan bahwa keberanian bukan hanya tentang melawan ketakutan, tapi juga menghadapi kebenaran yang tak ingin kita lihat. Setiap rumah, setiap benda tua, mungkin menyimpan cerita gelap yang menunggu untuk ditemukan. Dan siapapun yang menemukan kunci yang salah, bisa jadi menapaki jalan yang sama seperti Alia. Jadi, berhati-hatilah ketika menemukan sesuatu yang tampak tak berarti, karena di baliknya, mungkin ada mata yang selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Hidup dan mati, keberanian dan ketakutan, semuanya saling bertautan. Dan kadang, yang terlihat tenang hanyalah permukaan dari kengerian yang menunggu di balik tirai gelap malam.